Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, Senin 12 April 2021, marilah kita mendengarkan renungan. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini, Tuhan membangunkan kami, hingga kami boleh bangkit dari tempat tidur kami, dan pada saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau curahi kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat kepada kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Filipi 2 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Merendahkan diri dan taat sampai mati. Salah satu sikap baik yang wajib dimiliki oleh seseorang, khususnya orang Kristen, adalah sikap rendah hati. Secara naluriah, manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan diri. Tuhan Yesus mengajarkan dan melakukan sikap rendah hati dan merendah agar supaya sebagai para pengikutnya dapat memancarkan sikap dalam seluruh kehidupannya. Di mana Yesus sebagai terang sejati telah memberikan teladan. Ia merendahkan diri. Memang merendahkan diri bukanlah perkara mudah. Sebab itu perlu melatih diri untuk bersikap demikian dalam relasi kita dengan sesama, khususnya di antara orang percaya. Itu bisa ditunjukkan dengan kesetiaan, mengalah saat berbeda pendapat. Dalam kehidupan berjemaat pun kiranya kita belajar untuk tidak menonjolkan diri sendiri saja, tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus menasehati para pengikut Kristus untuk selalu rendah hati dan berpikir seperti Yesus Kristus. Yesus dilahirkan sebagai seorang manusia. Sampai akhirnya Yesus merendahkan dirinya sendiri dengan menundukkan diri kepada kematian di atas kayu salib. Ia menyerahkan diri kepada rancangan indah Allah, meskipun itu membuat ia sengsara dan terhina. Kita sebagai orang percaya telah dikaruniai penghargaan terbesar untuk memperoleh penebusan atas dosa kita. Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk kita, disiksa, didera, diludahi, bahkan mati di kayu salib demi menebus dosa yang tidak diperbuatnya. Kristus telah membayar harga yang termahal yang dapat dilakukan dengan menyerahkan nyawanya sendiri di atas kayu salib menjadi tebusan bagi banyak jiwa. Ia telah merendahkan dirinya. Dia mengesampingkan segala hak dan kepentingan pribadi untuk memastikan kesejahteraan orang lain. Sebab itu kita dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Bagaimana hidup kita saat ini? Apakah kita mempunyai karakter rendah hati seperti Kristus telah melakukannya dalam hidup kita? Kehidupan yang mengacu kepada Kristus, meneladani Kristus menjadi kunci bagi setiap orang percaya untuk mempunyai karakter yang rendah hati. Kerendahan hati yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam hidup kita diperoleh melalui teladan ketaatannya. Dia tidak hanya menekankan,
dan mengajarkan tentang rendah hati, tetapi Kristus menjadi teladan yang taat kepada Allah. Jadilah kita pengikut Kristus yang rendah hati dengan setia menyediakan diri untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab keunggulan karakter seseorang terlihat dalam kesediaannya untuk merendahkan diri dan taat sampai mati kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini, di mana Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu setia dan taat kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau rela disiksa, dihina, dicaci maki, bahkan disalibkan, mati di kayu salib. Semua pengorbanan Tuhan sungguh luar biasa di dalam hidup kami, menyelamatkan kami, memanggil kami untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami, agar kami dimampukan. Ajar kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di dalam satu hari ini. Mari Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang jagai kami, dan Tuhanlah yang selalu memelihara kehidupan kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.